Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan Hidup Berkemenangan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Engkau Allah Bapa yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Bapa, saat ini kami merenungkan tentang jalan menuju hidup berkemenangan. Kami menyadari bahwa kekuatan kami berasal dari Engkau saja. Kami memohon agar Engkau membuka mata hati kami, agar kami dapat melihat dengan jelas jalan yang harus kami tempuh. Bantulah kami untuk memahami rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Bimbinglah langkah kami ya Tuhan, agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan dan tipu daya musuh. Kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami dapat mengalahkan segala rintangan dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenungkan betapa banyak jalan yang ditawarkan dunia ini? Jalan kesenangan, kekayaan, ketenaran, dan berbagai jalan yang penuh dengan janji-janji. Namun di tengah hiruk-pikuk pilihan itu, ada satu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Hanya jalan Tuhan yang membawa kemenangan sejati. Mari kita menyelami lebih dalam makna di balik jalan menuju hidup berkemenangan ini dan menemukan kekuatan serta damai yang hanya bisa didapatkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Yesaya pasal 35 ayat 9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Saudaraku, ayat ini melukiskan gambaran indah tentang sebuah jalan yang aman dan damai, di mana tidak ada lagi ancaman atau bahaya. Hal ini adalah metafora yang indah untuk menggambarkan jalan menuju hidup berkemenangan yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya yang setia. Kita sebagai orang percaya sudah seharusnya kita berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jalan ini adalah jalan yang aman. Jalan menuju kemenangan bukanlah jalan yang kita tempuh sendiri, melainkan jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ia telah menyingkirkan segala rintangan dan bahaya yang mengancam kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang penuh damai. Dalam perjalanan ini, kita akan mengalami kedamaian yang melampaui segala pikiran. Kedamaian ini berasal dari kesadaran akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang ditebus. Kata ditebus menunjukkan bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan menang atas maut. Kita adalah milik Tuhan dan Ia akan menuntun kita menuju kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa berjalan di jalan Tuhan. Hanya orang yang percaya dan memiliki karakter sebagai anak Tuhan yang dapat berjalan di jalan Tuhan.
Mereka yang berjalan di jalan Tuhan adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Mereka telah ditebus dari dosa dan diperbarui oleh Roh Kudus. Mereka tidak hanya pasif, tetapi mereka aktif berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Mereka taat pada kebenaran firman-Nya dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang berjalan di jalan Tuhan adalah orang-orang yang berkemenangan. Mereka akan mengalami kemenangan atas segala tantangan hidup, atas segala beban hidup, tekanan hidup, persoalan hidup. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan perkara duniawi saja, tetapi juga kemenangan yang kita peroleh dalam kehidupan rohani kita. Saudaraku, banyak orang percaya seringkali mengeluh dan menjadi ragu ketika berkomitmen berjalan sepenuhnya di jalan Tuhan dan tidak lagi mengikuti atau tergoda oleh jalan-jalan dunia ini. Mengapa ada orang yang ragu-ragu berjalan di jalan Tuhan? Karena mereka terus membanding-bandingkan dengan keadaan orang yang tidak percaya atau orang fasik atau orang yang mengikuti maunya dunia yang secara kasat mata nampaknya hidup dengan mujur. Benarkah demikian? Sia-sia dan rugikah kita kalau hidup di jalan Tuhan? Apakah janji Tuhan itu hanya sekedar teori dan wacana belaka? Rasul Paulus menasihati, berdirilah teguh, jangan goyah. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, ayat ini memberikan jaminan yang luar biasa bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan selalu ada janji Allah yang akan digenapi terjadi dalam hidup kita yang setia. Ayat ini menegaskan bahwa segala usaha dan pengorbanan yang kita lakukan dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Allah melihat dan menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mengikuti jalan kebenarannya. Kita dapat memandang jerih payah kita sebagai sebuah investasi yang menghasilkan keuntungan yang abadi. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, setiap jiwa yang kita menangkan akan memberikan pahala yang kekal. Ketika kita merasa lelah atau putus asa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan usaha kita. Janjinya ini menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus maju dalam jalan kebenaran Tuhan. Jadi saudaraku, dalam tiap jerih payah berjalan di jalan Tuhan, selalu ada keuntungan. Sebab janji-janji Tuhan disediakan bagi semua orang yang percaya dan tetap berada di jalan Tuhan. Artinya, hidup seturut kehendak Tuhan atau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi atau menghentikan langkah kita untuk menggapai janji Tuhan tersebut. Mari kita baca Amsal pasal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudaraku,
Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan nilai dari usaha dan tindakan yang nyata. Intinya adalah jerih payah berjalan di jalan Tuhan dipastikan membawa hasil yang baik. Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun itu, akan membawa hasil yang positif. Ini bisa berupa pengalaman, pelajaran, atau bahkan keberhasilan yang nyata. Sementara itu, saudaraku, kata-kata tanpa tindakan yang nyata hanya menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Sekalipun kita memiliki banyak ide dan rencana, jika tidak diwujudkan dalam tindakan yang nyata, maka semuanya itu hanya akan menjadi khayalan belaka karena cuma direncanakan dan dikatakan saja. Jerih payah tidak selalu menghasilkan keuntungan yang terlihat secara langsung. Terkadang keuntungan yang kita dapatkan adalah pertumbuhan karakter, peningkatan kedewasaan, atau bahkan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Keberhasilan untuk mencapai kemenangan tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan suatu ketekunan dan konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mendorong kita untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan yang terjadi. Kata-kata memang memiliki kekuatan, namun kata-kata yang baik harus diiringi dengan tindakan yang nyata. Jika tidak, kata-kata kita hanya akan menjadi angin lalu saja. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang produktif. Kita harus menggunakan waktu, talenta, dan sumber daya yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan melayani sesama sebagai komitmen kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berjalan di jalan Tuhan, kita pasti akan memperoleh kemenangan hidup. Ini adalah janji Tuhan yang pasti terjadi. Karena kalau kita berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita. Dan kita pasti menjadi pemenang karena Tuhan berperang untuk kita. Mari kita baca Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, ayat ini adalah janji agung Allah kepada umatnya di tengah-tengah kesulitan. Janji Allah ini menegaskan bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan iman kita. Ketika kita memilih untuk berjalan di jalan Tuhan, Tuhan senantiasa hadir untuk menolong dan melindungi kita. Pertempuran yang dimaksud di sini bukanlah sekedar peperangan fisik, melainkan juga pertempuran rohani melawan kuasa kegelapan. Setan senantiasa berusaha menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan rohani kita. Namun Allah telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Kristus. Meskipun Tuhan yang berperang, kita tidak hanya menjadi penonton yang pasif. Kata diam saja dalam ayat yang kita baca tadi, dalam bahasa aslinya lebih berarti diam dalam ketenangan, dalam damai. Artinya kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Janji kemenangan ini adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Ketika kita berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kita dapat yakin bahwa pada akhirnya
kita akan keluar sebagai pemenang. Saudaraku, ketika kita memilih untuk berjalan di jalan Tuhan, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, menolong kita, dan memberikan kemenangan. Marilah kita terus mempercayai janji-janji Tuhan ini dan hidup dalam kemenangan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa, yang selalu menyertai dan melindungi umat-Mu yang setia. Kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Kami rindu untuk mengalami penyertaan-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami berjalan di jalan-Mu, Engkau akan berperang untuk kami. Kami mohon agar Engkau memberikan kami kemenangan dalam segala pergumulan hidup ini. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan tipu daya musuh. Kami percaya bahwa dengan kekuatan-Mu, kami pasti akan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa atas segala janji-Mu yang indah. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada. Biarlah Engkau akan memakai hidup kami untuk memuliakan nama Engkau saja. Biarlah karena pertolongan Roh Kudus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, apapun dosa yang lainnya, biarlah itu dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, janji kemenangan di jalan Tuhan ini adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Ketika kita berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kita dapat yakin bahwa pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.